Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Aksa dan juga Amira yang akhirnya sudah berbaikan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Aksa yang sempat ragu dengan Sasa ya kawan-kawan, setelah mengetahui golongan darah Sasa ternyata AB. Ya, golongan darah Sasa memang sama dengan Amira, namun itu yang justru malah menjadi permasalahan bagi Aksa, dimana secara medis seharusnya ketika golongan darah Aksa O dan Amira AB, maka anak mereka A atau B, bukannya AB ya kawan-kawan. Jadi Aksa menjadi ragu apakah Sasa itu memang anak kandungnya atau bukan. Bahkan Aksa pun sempat berpikiran yang tidak-tidak, jangan-jangan Amira sempat melakukan hal itu dengan Galang, atau bahkan mungkin Amira melakukan hal itu setelah Amira menikah dengan Aksa. Hal itu membuat Amira benar-benar jengkel. Bahkan Amira pun sampai menampar Aksa karena merasa bahwa dirinya benar-benar serendah itu di mata Aksa. Pada saat itu akhirnya mereka pun konsultasi ke dokter, dan dokter pun mengatakan bahwa mungkin saja kesalahan bisa terjadi saat proses inseminasi, sehingga bayi tersebut justru memiliki golongan darah yang sama dengan ibunya. Namun untuk membuktikan semuanya, Amira memaksa untuk melakukan tes DNA. Meskipun dokter sudah mengatakan bahwa meskipun di tes DNA hasilnya akan tetap sama seperti apa yang dokter katakan. Namun demi untuk bisa membuktikan semuanya, Amira dan juga Aksa akhirnya melakukan tes DNA. Setelah itu, Amira pun terlihat duduk sendirian di bangku rumah sakit hingga pada akhirnya Bu Yuni pun menghampiri Amira. Bu Yuni bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Amira mengatakan jika mereka melakukan tes DNA. Lalu sebenarnya untuk apa tes DNA tersebut? Saat itu Amira menceritakan tentang semua kecurigaan dari Aksa, dan Bu Yuni benar-benar sangat kasihan dengan mereka berdua. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Amira terlihat berada di ruang rawat Sasa, di mana saat itu Amira terlihat begitu sangat bahagia karena pada akhirnya Sasa bisa kembali stabil dan Sasa juga sudah sadarkan diri. Sasa benar-benar terlihat sangat senang ya kawan-kawan ketika berada di dekat Amira. Saat itu Amira benar-benar juga ikut bingung dengan semuanya. Awalnya Amira tidak terlalu memikirkan tentang semua itu karena Amira sangat yakin dirinya belum pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain, dan bahkan dengan Aksa sendiri Amira belum pernah melakukannya. Proses Sasa dan juga Dirga memang terlahir dari proses inseminasi. Ya mungkin nanti Dokter Lana bisa menjelaskan tentang semua ini ya kawan-kawan, sehingga akhirnya Aksa dan juga Amira pun terlihat sudah berbaikan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi
penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Aksa dan juga Amira terlihat berada di sebuah warung makan Padang ya kawan-kawan, di mana di sana Aksa dan juga Amira terlihat memakan masakan Padang. Karena memang nasi Padang adalah salah satu makanan favorit bagi Amira. Aksa terlihat menyuapi Amira ya, meskipun ekspresi wajah Aksa itu masih belum bisa sepenuhnya seperti dulu. Namun setidaknya saat ini Aksa dan juga Amira sudah berbaikan ya kawan-kawan. Ya, seharusnya memang sikap Aksa tidak seperti itu. Aksa tidak seharusnya menyamaratakan perempuan seperti Bella ya kawan-kawan, karena bisa saja kesalahan dilakukan oleh Bella bukan Amira. Karena pada saat itu Bella mungkin hanya ingin mengambil anak tersebut, dan Bella tidak ingin jika Amira benar-benar memiliki anak dari Aksa. Jadi mungkin sperma yang ditanamkan ke Amira telah ditukar oleh Bella, sehingga Aksa tidak akan memiliki anak dengan Amira. Namun anak itu rencananya memang akan diambil oleh Bella. Namun segalanya telah berubah, dan sekarang Aksa dan juga Amira telah bersama, sedangkan Bella telah ditendang dari kehidupan Aksa. Jadi mungkin ini adalah sebuah rencana B yang dilakukan oleh Bella pada saat itu. Ya, jika memang benar ini adalah ulah dari Bella, maka Bella sudah melakukan kejahatan yang sudah direncanakan. Bella sengaja menyuruh Aksa menikah dengan Amira dan melakukan proses inseminasi demi untuk mendapatkan harta kekayaan Bastian Rahardian. Namun, justru sperma yang ditanamkan itu bukanlah sperma dari Aksa, agar nantinya anak itu juga tidak bisa menjadi pewaris Bastian Rahardian. Ini tentunya adalah sebuah rencana yang benar-benar sangat matang, dan bahkan mungkin Zaki mengetahui tentang semua ini. Lalu apakah nantinya Zaki akan memberitahu Aksa tentang semua ini? Karena kita tahu bahwa Zaki dan juga Bella dulu bersekongkol untuk melakukan semua ini. Wah, benar-benar penuh misteri ya kawan-kawan. Kita masih menantikan momen flashback di mana Aksa dan juga Amira serta Bella melakukan proses inseminasi. Apakah memang benar ada kejanggalan dan juga kesalahan dalam prosesnya, atau justru kesalahan dalam genetiknya? Karena memang Sasa dan juga Dirga itu adalah bayi hasil dari inseminasi. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.40 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.